Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair wa batigha wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, semuanya dimohon untuk fokus dulu, konsentrasi supaya ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan difahami. Saya doakan yang menyimak kajian ini hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam ini kajian kita adalah melanjutkan kajian kitab Lubabul Hadis, dan kita sudah sampai kepada bab yang kelima, Al-Babul Khamis, bab yang kelima, fi fadilatil iman, tentang keutamaan iman. Kalau kita berbicara tentang iman, maka iman menurut syariat Islam itu dikatakan di dalam kitab ini, wa huwa fi syari'ah at-tasdiqu. Yang disebut dengan iman itu adalah membenarkan. Maksudnya apa? Wa huwal ilmu billah, yaitu mengetahui tentang adanya Allah. Wa sifatihi, mengetahui tentang sifatnya Allah. Ma'a jami'it ta'ati, yang disertai dengan semua ketaatan. Al-wajibati, yang wajib. Wan nawafili, dan juga yang sunnah. Wajtinabiz zallati wal ma'asi, dan menjauhi berbagai dosa dan maksiat. Jadi dalam pengertian yang disebutkan dalam kitab ini ada beberapa poin yang harus kita ketahui tentang definisi iman. Yang pertama adalah mengetahui adanya Allah. Cara kita mengetahui adanya Allah, sebagaimana yang sudah pernah saya jelaskan dalam kajian kitab Aqidatul Awam, bahwa dengan melihat apa yang diciptakan berarti itu sudah membuktikan akan adanya Allah. Adanya bumi, adanya langit, adanya tata surya, adanya makhluk, adanya binatang, manusia, tumbuhan, itu sebagai bukti adanya Allah. Karena tidak mungkin itu semuanya ada dengan sendirinya kecuali ada yang menciptakan. Ibaratnya meja ini, tidak mungkin meja ini ada dengan sendirinya, tentunya ada yang menciptakan, meskipun orang yang menciptakan tidak ada di tempat ini. Nah, itu cara membuktikan tentang adanya Allah. Dan yang kedua adalah mengetahui sifat-sifatnya. Nah, dan ini penting, masalah mengetahui sifat-sifatnya ini penting karena berhubungan dengan akidah. Kalau kita tahu tentang sifat-sifat Allah, maka kita tidak akan kesasar kepada akidah-akidah di luar ahli sunnah wal jamaah. Sebagaimana kajian dalam kitab Aqidatul Awam, saya pernah menjelaskan tentang sifat 20. Coba bersama-sama, masih ingat enggak? Allah wujud, mukhalafatu lil hawadisi, wahdaniyah, ilmu, sama', hayyan sami'an,
kita faham tentang makna sifat 20 itu, maka kita tidak akan terjerumus kepada akidah-akidah yang menyesatkan. Salah satunya apa? Di sini ada, misalkan saya ambil contoh mukhalafatul hawadits. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Nah, dari sini sudah bisa dijelaskan kalau Allah itu enggak serupa dengan makhluknya. Ketika di dalam Al-Quran misalkan disebutkan tangan Allah, jangan dimaknai bahwa tangan Allah seperti tangan kita, tapi yang dimaksud dengan tangan Allah adalah kekuasaan Allah. Ketika disebutkan di dalam Al-Quran itu matanya Allah, bukan berarti matanya Allah dua seperti mata kita, bukan. Tapi yang dimaksud dengan mata Allah itu adalah pengawasan. Nah, ini gunanya. Allah berbeda dengan makhluknya. Kadang-kadang terjerumus dengan ayat Al-Quran yang berbunyi, biasanya saya sering singgung ini, Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa. Allah bersemayam di atas ars, langsung dianggap Allah nongkrong duduk di atas ars. Ini adalah pemahaman akidah yang tidak benar. Ketika ada yang bertanya, Allah itu di mana? Terus dijawab, Allah ada di atas ars, Allah ada di atas langit. Itu sudah jawaban yang keluar dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Seharusnya apa? Allah itu beda dengan makhluknya. Kalau makhluknya butuh kepada tempat, Allah tidak butuh kepada tempat. Jadi gak mungkin Allah yang menciptakan langit lalu butuh kepada langit yang diciptakan. Allah yang menciptakan ars lalu Allah butuh nongkrong di atas ars. Itu gak mungkin. Makanya di sini harus kita ketahui tentang sifat-sifatnya Allah, dan tidak hanya mengetahui akan adanya Allah serta sifatnya, tapi harus disertai dengan ketaatan-ketaatan baik yang wajib ataupun sunnah, dan menjauhi segala larangan-larangannya, dosa-dosa, maksiat dan lain sebagainya. Dan dikatakan lagi dalam kitab ini, wa ammal islamu, adapun Islam, fahuwa min jumlatil iman, Islam itu termasuk bagian dari iman. Wa kullu imanin islamun, setiap iman itu Islam. Wa laisa kullu islamin imanan, tapi tidak setiap Islam itu dikatakan iman. Bisa difahami? Setiap iman itu pasti Islam, tapi setiap Islam belum tentu iman. Dengan kata lain, fakullu mu'minin, setiap orang yang mukmin, mustaslimun munqadun lillah, itu pasti Islam, berserah diri kepada Allah. Orang beriman pasti dia orang Islam. Tapi sebaliknya, walaisa kullu muslimin, setiap orang yang mengaku Islam belum tentu dia itu beriman. Kenapa? Li'annahu qad yusallimu makhafatas saif, karena ada orang yang dia menyatakan diri Islam karena dia takut pada pedang. Maksudnya seperti apa? Pernah suatu kejadian ketika salah satu sahabat Nabi bertempur melawan orang kafir, 1 lawan 1, pedang sudah dihunuskan. Ternyata ketika mau ditusuk oleh sahabat Nabi ini, langsung orang kafir itu mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi pikirannya orang sahabat Nabi ini, ini cuma syahadatnya politis, ini pengen aman, ditusuk. Hingga akhirnya cerita ini sampai kepada Nabi. Nabi marah besar. Langsung Nabi marah besar. Apakah kamu membunuh seorang Islam? Apakah kamu membunuh seorang Muslim? Kenapa engkau langsung membunuh sedangkan dia itu bersahadat bahwa Allah adalah Tuhannya, Nabi adalah utusannya? Apakah kamu sudah pernah membelah dadanya dan melihat kalau dia itu memang benar-benar munafik atau memang dia hanya pura-pura? Marah Nabi. Makanya kita ini jangan sampai menilai batinnya seseorang, tapi kita hanya menilai secara lahir. Kalau memang KTP-nya Islam, ya sudah, anggap dia Islam. Tidak usah kita batinnya, ini Islam tapi nggak sholat, ini kafir, ini tidak boleh. Atau menyatakan seseorang ini munafik, itu munafik, itu nggak usah dimandikan, tidak boleh. Karena yang tahu munafik, yang tahu hatinya seseorang hanya Allah. Nabi saja marah. Beda halnya dengan Sayyidina Ali. Kalau Sayyidina Ali ketika 1 lawan 1 dengan orang kafir, sudah dihunuskan pedangnya, Sayyidina Ali gak jadi membunuh. Kenapa? Karena diludahi.
Sayyidina Ali sudah mau membunuh seperti ini, diludahi. Sayyidina Ali gak melanjutkan, malah balik. Terheran-heran para sahabat, loh diludahi kok malah balik. Coba kalau kita bayangkan Pak Herman sudah musuh di bawah, diinjak, pedang sudah diginikan, diludahi, kira-kira diapakan sama Pak Herman? Ya didoakan semoga yang meludahi tidak jadi meludahi. Jawaban nggak jelas ya. Ya mestinya kalau pada saat sudah rebah terus orang kafir itu. Orang kafir. Sudah Pak Herman sudah siap membunuhkan pedang. Saya sudah siap membunuh. Terus saya diludahi. Diludahi, diapakan kira-kira? Ya ada kecenderungan saya tusuk tapi nggak terlalu dalam. Ya. Maksudnya ditusuk terkendali lah ya. Loh, terus beliau nanya, loh, aku kok gak dibunuh? Saya kasih kesempatan untuk tobat, kayak akhirnya ya. Enggak ya. Seperti begini, ya namanya orang pada saat emosi ya dibunuh. Pada saat ada ada semacam takdir baik, Herman, ojo dibunuh dulu. Itu kelihatannya ada tanda-tanda mau tobat. Ya akhirnya gak saya bunuh. Akhirnya tergantung Gusti Allah, Ustaz nggih. Ngoten. Ya wes lah. Gitu. Ya. Ini diludahi. Sayyidina Ali langsung balik badan, kembali ke tempatnya. Ketika ditanya oleh sahabat-sahabat yang lain, wahai Ali, kenapa engkau kok malah gak membunuh padahal engkau diludahi? Jawabannya Sayyidina Ali, saya awalnya itu ketika menghunuskan pedang, saya ingin membunuh karena Allah. Tapi ketika dia meludahi saya, muncul rasa marah. Saya langsung marah besar. Dan seandainya saya bunuh, saya bukan membunuh karena Allah, tapi rasa marah saya. Saya nggak ingin membunuh seseorang orang kafir karena rasa marah, tapi karena saya ingin membunuh karena Allah. Tapi pada akhirnya tetap tewas di tangannya Sayyidina Ali. Mati akhirnya? Iya tetap. Iya nggak di waktu itu, tetap berikutnya berantem berikutnya mati lagi. Tapi karena Allah. Itu kalau Sayyidina Ali. Jadi benar-benar diatur. Niat itu diatur. Ya sama dengan kita yang hadir majelis ini diatur. Jangan karena ada ini hadir, saya akan hadir. Kalau ini nggak hadir juga, nggak dapat apa-apa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu ma'rifatun. Iman itu adalah mengetahui. Iman itu adalah aqdun, mengikat dengan apa? Bil qalbi, diikat dengan hati. Wa qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Seperti apa mengucapkan dengan lisan? Wa huwa nutquh bisyahadataini, yaitu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat bersama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa amalun bil arkan, dan juga berbuat dengan anggota tubuh. Jadi ada tiga iman itu. Diikat dengan hati, ucapkan dengan lisan, lakukan dengan perbuatan. Perbuatan itu seperti apa? Ya kewajiban-kewajibannya kita lakukan, sunnah-sunnahnya kita lakukan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu uryanun, iman itu telanjang. Wa libasuhu taqwa, dan pakaiannya adalah takwa. Wa ziyanatuhul haya, dan perhiasannya iman itu adalah malu. Wa thamratuhul ilmu, dan buah iman itu adalah ilmu. Nah, di sini ada kata bahwa perhiasan dari iman itu malu. Makanya dalam hadis Nabi itu dikatakan al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Malu seperti apa? Bukan malu, waduh saya mau ngaji malu karena sudah tua. Bukan yang seperti itu. Malu di sini adalah malu kalau kita nggak mau belajar, sudah tua nggak bisa baca Al-Quran, malu. Malu kalau nggak mau ngumpul dengan orang-orang soleh, malu. Malu kalau nggak sholat berjamaah, malu. Itulah malu yang dimaksud sebagai bagian dari iman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la imanah liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak punya sifat amanah. Kalau ada orang
yang tidak punya sifat amanah, gak bisa dipercaya, berjanji diingkari, berjanji dikhianati, sudah tidak ada iman berarti di dalam hatinya. Hati-hati yang biasanya berjanji kemudian diingkari, berjanji diingkari, berarti kata Nabi la imanah, gak ada iman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, hingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Jadi kalau kita memang punya rasa iman, maka kita akan mencintai saudara kita sebagaimana mencintai diri kita. Kalau kita nggak mau dirasani, jangan ngerasani orang. Kalau nggak mau disakiti, jangan nyakitin orang. Kalau pengen dihormati, hormati orang lain. Samakan. Kalau seandainya saya ngomongin seseorang ini sakit hati apa enggak? Sakit hati, jangan dilakukan. Kalau seandainya juga ada orang ngajak kita rasan-rasan, pasti hati-hati. Pasti di suatu tempat yang lain dia itu akan ngerasani kita. Hati-hati. Sekarang saya ngerasani sama Pak Herman, Pak Freddy tak rasani. Sekarang rasan-rasan. Suatu hari saya akan ngerasani Pak Herman dengan Pak Freddy. Hati-hati. Ya. Makanya kalau ada orang yang ngerasani, yang ngegosip, jangan mengiyakan. Itu sudah dianggap ghibah, dan ghibah itu dosa besar. Dosa besar ghibah ini, al-ghibatu asyaddu minaz zina. Ghibah itu dosanya, cara bertaubatnya lebih berat daripada zina. Coba bayangkan, wah kalau kayak gini, kata Pak Saladi, saya tak zina daripada ghibah. Oh coba, bukan gitu. Cara pertaubatan ghibah lebih berat daripada zina. Kenapa? Kalau zina itu hanya dosa kita dengan Allah, langsung bertaubat, menyesal, tidak diulangi, selesai. Tapi kalau ghibah, selain kita bertaubat kepada Allah, harus minta ridho, minta maaf. Kalau nggak dimaafkan, nggak bisa. Itu dosa ghibah, bahaya. Cuma kayaknya enak, ya, lezat rasanya. Apalagi yang dighibahi ustadznya, ke ustadz ini, mantap jaya. Insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu fi sadril mu'min, iman itu berada di dalam dada orang yang beriman. Wala yutimmul iman, dan tidak sempurna iman illa bi tamamil faraid, kecuali menyempurnakan fardu-fardu, was sunani, dan menyempurnakan yang sunnah-sunnah. Kalau kita ingin punya iman yang sempurna, fardu-farduhnya itu harus lengkap semuanya. Yang difarduhkan oleh Allah, lakukan semuanya. Kalau ingin lebih sempurna lagi, sunnah-sunnahnya jangan ditinggal. Sholat fardu ada berapa? Ada berapa rakaat sholat fardu? 17. Sholat fardu ada sholat-sholat sunnahnya, qobliyah, ba'diyah. Puasa Ramadan, puasa wajib, ada puasa sunnahnya, Senin, Kamis, puasa Daud, dan puasa-puasa yang lain. Haji wajib, ada umroh. Umroh hukumnya apa? Wajib dalam mazhab Syafi'i. Umroh itu wajib, satu kali dalam seumur hidup dalam mazhab Syafi'i. Umroh dan haji sama-sama wajib. Kita cuma kayaknya sunnah gitu. Itu mazhab yang lain yang mengatakan sunnah. Wala yufsidul iman, dan tidak akan rusak iman illa bijuhudil faraid, kecuali dengan pengingkaran terhadap yang fardu, was-sunanih, dan sunnah. Kalau kita sudah mengingkari sesuatu yang fardu, iman itu rusak. Wah, sholat nggak wajib buat saya, rusak iman kita, bahkan bisa murtad kalau seperti itu. Kalau kita mengingkari yang sunnah, ayo sholat sunnah dulu, wong sunnah. Pernah nggak kira-kira kayak gitu? Ayo sholat duha dulu, alah sunnah. Kurang imannya itu, berkurang kalau seperti itu, hati-hati. Faman naqasa faridatan, barang siapa yang kekurangan akan ibadah farduhnya, bi ghairi juhudin, dengan tanpa pengingkaran, uqiba 'alaiha, maka akan disiksa. Kalau misalkan ada orang yang tidak mengerjakan sesuatu yang wajib, misalkan nggak mengerjakan sholat, tapi dalam hatinya sholat ini sebenarnya wajib, cuma saya sibuk. Dia itu masih statusnya muslim,
cuma dia itu fasik. Fasik itu orang ahli maksiat dan akan diadab oleh Allah. Tapi kalau sebaliknya, kalau sampai mengatakan, kenapa kamu kok gak sholat? Sholat itu sudah gak wajib buat saya, wes tingkatan saya ini wes wali, itu langsung murtad seketika. Kalau orang itu mati, tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafani, tidak boleh dikuburkan di tempat orang Islam, biarkan saja. Makanya hati-hati kalau sampai mengatakan atau mengingkari tentang suatu kewajiban. Wa man atammal faraid, dan barang siapa yang menyempurnakan ibadah fardu, wajabat lahul jannah, maka dia itu akan masuk ke dalam surga. Summa idza atamma sunan, apabila dia menyempurnakan yang sunnah, faqad zada fi martabatihi fil jannah, maka martabatnya akan semakin tinggi di dalam surga. Kalau seseorang mengerjakan kewajiban, maka dia dipastikan masuk surga. Kalau pengen dapat martabat atau kedudukan yang tinggi, tambah dengan sunnah. Semakin kesunahan-kesunahan kita banyak lakukan, maka martabat kita di surga itu semakin tinggi. Kalau cuma 5 waktu, ya surganya paling bawah gitu. Jadi jangan pernah kita itu ngomong kayak gini, saya yang penting masuk surga, paling bawah nggak apa-apa. Jangan. Kalau bisa itu mintanya tertinggi. Saya minta surga ya Firdaus, gak apa-apa. Kalau misalnya di bawahnya, gak masalah, gak kecewa. Jangan malah minta yang paling bawah, terus langsung minta yang tertinggi. Karena ada kalanya seseorang itu nanti di surga, tapi gak ketemu sama Rasulullah, merepot lah. Makanya minta itu surga langsung yang paling tinggi. Mudah-mudahan semuanya berkumpul di surga dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kumpul semuanya ya. Ketika keluar dari istana kita di surga, yang dilihat adalah Rasulullah. Ketika noleh kanan, yang kita lihat di sebelah kanan kita Rasulullah. Ketika melihat ke kiri, yang kita lihat Pak Herman. Nggak repot kalau Pak Herman. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu la yazidu wa la yanqus. Iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Biasanya yang kita sering dengar itu iman bisa bertambah, bisa berkurang. Ini beda. Nabi mengatakan al-imanu, iman itu la yazidu, tidak bertambah, wa la yanqus, tidak berkurang. Walakin lahu haddun, tetapi iman itu punya batasan. Seandainya berkurang, ya berkurang saja, tapi tidak sampai keluar dari iman, masih dalam batasan iman. Maksudnya seperti itu. Tapi ulama salaf menyimpulkan pada akhirnya nanti waqad ajma'as salaf, sungguh ulama salaf itu mengatakan annal iman yazidu wa yanqus, bahwa iman itu bertambah juga bisa berkurang. Wa ziyadatuhu bitta'at, iman itu akan bertambah kalau kita melakukan ketaatan. Wa nuqsanuhu bil ma'asi, dan iman itu akan berkurang kalau kita melakukan kemaksiatan. Makanya kita duduk di sini akan menambah iman. Kalau kita duduk ngobrol ngerasani orang, iman itu berkurang. Hati-hati, tambah banyak maksiat, tambah hilang iman kita. Wa asluhu, dan dasar iman itu adalah yang pertama syahadatu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadat dasar yang pertama itu. Kalau sudah syahadat, baru melakukan ketaatan-ketaatan seperti apa? Iqamus sholah, mendirikan sholat, wa ita'uz zakah, menunaikan zakat, wa saumu ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, wal hajju, dan berhaji. Bisa difahami Pak Herman? Atau bingung? Agak sedikit bingung ya? Ya sudah, gak apa-apa ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu nisfani, iman itu ada 2 bagian. Fanisfun fis sabri, 1 bagian itu terdapat di dalam sabar,
yakni sabar dalam menghadapi hal-hal yang diharamkan. Wa nisfun fi syukri, dan satu bagian lagi terdapat di dalam syukur. Sabar dan syukur itu iman itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al imanu qayyidul fatki, iman itu tali pengikat, penyergapan. La yaftiku mu'min, orang beriman tidak boleh menyerang, ya, gak boleh nyerang duluan orang beriman itu. Kalau misalkan ada orang Islam berperang, itu karena apa? Karena diserang duluan, karena ada yang membahayakan kita, dan tidak boleh orang Islam itu menyerang duluan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, khalaqallahul iman wa haffahu, Allah itu menciptakan iman dan merapikannya. Wa maddahahu bis samahati wal haya'i, dan memujinya dengan kemurahan hati dan rasa malu. Wa khalaqallahul kufra, dan Allah menciptakan kekufuran. Wa zammahu bil bukhli, dan mencelanya dengan kekikiran. Wal jafaih, dan kekasaran perangai. Jadi orang yang beriman itu cirinya adalah murah hati dan punya rasa malu. Sedangkan orang yang kufur cirinya itu adalah suka mencela dan sifatnya kasar. Nah, terus dikatakan lagi di sini terakhir, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, idza dakhala ahlul jannah al jannatah, ketika orang ahli surga semuanya sudah dimasukkan ke dalam surga. Wa ahlun nari an-naruh, orang ahli neraka sudah dimasukkan semuanya ke neraka. Amarallahu ta'ala bi ay yukhrija minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Allah langsung menyuruh malaikat, jadi semua orang yang beriman, orang yang ahli surga wis dimasukkan semuanya ke dalam surga. Yang di neraka wis masuk semuanya. Allah itu menyuruh kepada malaikat, tolong dilihat di dalam neraka. Kalau misalkan ada penduduk ahli neraka, di dalam hatinya ada keimanan meskipun sebesar biji atom, angkat dia. Sampai seperti itu. Itu keutamaan iman. Sebesar biji atom itu akan menyelamatkan kita dari neraka. Ketika diangkat, ternyata keadaannya seperti apa? Keadaannya adalah qadiswaddu. Orang yang sudah diangkat dari neraka itu menghitam sudah. Gak berbentuk sama sekali, wes gelap hitam semuanya, kayak arang. Ketika dicari, wes hitam. Ini Pak Freddy, nggak tahu. Ini Pak Bobby, nggak tahu. Ini Pak Herman, nggak tahu. Kemudian, fayulaqawna fin nahril haya. Lalu kemudian oleh malaikat itu yang hitam, yang masih ada keimanan dalam hatinya meskipun sebesar biji atom, dilemparkan ke sungai, namanya sungai Al-Haya, artinya sungai kehidupan. Ketika sudah dilemparkan ke sungai kehidupan itu, maka seperti biji yang tumbuh, hidup lagi. Nah, ini adalah salah satu keutamaan dari iman. Meskipun satu biji atom besarnya, itu akan dicari nanti di hari kiamat, ya, dan akan selamat. Makanya kita bersyukur karena kita ini menjadi orang beriman. Mudah-mudahan kita kalau misalkan diwafatkan oleh Allah, wafat dalam keadaan iman, wafat dalam keadaan Islam, dan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.